Hai cuan mania, bagaimana kabar harinya? Semoga cuan dan bahagia bersama kita semua. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng bel, dan bagikan channel ini serta berikan saran dan masukan maupun komentar Anda agar kami bisa mengevaluasi diri guna kemajuan kita bersama. Bagi yang telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga selalu bahagia, sehat dan cuan selalu. Baik, hari ini kita akan coba bahas bagaimana cara kalau seandainya kita mengalami beli di pucuk. Jadi ada beberapa cara untuk pada saat kita beli di pucuk untuk keluar dari situasi itu. Di antaranya adalah cut loss. Kemudian dari cut loss kita akan tunggu untuk beli di bawah. Kemudian cara yang kedua adalah dengan average down. Jadi kita beli di bawah dengan beberapa kita beli di bawah sehingga nanti average-nya itu akan turun. Cara ketiga adalah cara gerilya. Jadi hari ini kita akan coba bahas itu cara untuk mengurangi risiko atau cara pada saat kita beli di pucuk, bagaimana caranya dengan cara gerilya untuk mengatasi saat kita beli di pucuk. Jadi misalnya kita ambil contoh adalah Sampurna. Itu misalnya kita beli Sampurna misalnya pada tanggal 4 Desember. Itu misalnya kita beli di harga 1645 misalnya. Jadi kita beli di 4 Desember ini di harga 1645. Kemudian dalam perjalanan, jadi kita masukkan ke Excel. Jadi kita dibantu dengan Excel di sini. Contohnya adalah di 4 Desember kita beli Sampurna di 145. Itu dengan beli 10 quantity, jadi di 1.645.000. Itu kedepannya itu kita jadi kedepannya, jadi di sini 4 Desember kita beli, kemudian kedepannya ternyata harganya naik, kita berharap juga dia naik, tetap naik. Di sini dia berharap naik, cuman di saat tanggal 10 Desember itu ada pengumuman cukai rokok. Jadi ada pengumuman cukai rokok, kita anggap itu tidak ada masalah, ternyata besoknya turun lagi. Jadi barang kita beli di pucuk di 4 Desember itu seharga 1645. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita cut loss ataukah bagaimana? Jadi seperti di awal saya sampaikan, kita akan bahas cara mengatasi beli di pucuk dengan gerilya. Jadi pada saat kita mengalami seperti ini, jadi harganya kita beli di 1645 di sini, kita ternyata kita kelewatan di sini, harganya sudah turun. Jadi kita bantu dengan Excel. Jadi kita bantu dengan pencatatan di Excel ini untuk cara gerilya. Itu kita tunggu misalnya harganya dia ke bawah lagi, misalnya di tanggal 11. Di tanggal 11 misalnya kita beli di 155. Jadi di harga 155 di sini harga tertinggi low-nya adalah di low-nya di 155, close-nya kebetulan di sana juga. Jadi misalnya kita beli di sini di tanggal 11, misalnya kalau tadi kita beli tanggal 4 kita beli 10 lot, dan tanggal 11 itu kita average down itu kita beli di harga 155, itu 5 lot saja. Jadi di harga 55 itu sebesar 1 lot, sehingga di portofolio kita akan kelihatan sebesar 2.422. Terus dalam perjalanannya itu harganya naik sedikit, kemudian di tanggal 11 kita beli, kemudian tanggal 15 dia naik, kita jual di sini. Jadi kita jual, cuman yang kita jual bukan semuanya, jadi bukan 15 lotnya.
Jadi bukan 15 lot ini yang kita jual, tapi hanya yang kita anggap untung. Jadi yang kita beli 5 ini, kita beli di 155, kita coba jual di tanggal 15 Desember itu di harga 15 Desember itu di harga berapa ini, kira-kira di 1625 itu, walaupun yang harga tertinggi di 1635, anggaplah 1625 kita berhasil jual di sini. Jadi itu kita jual ininya sebesar 5 lot, itu kita ada untung sebesar Rp35.000, jadi 4,5% itu naiknya, jadi 4,5% naiknya. Kemudian kita ada uang lagi, jadi udah ada dana masuk sebesar 812. Itu kita cari lagi di tanggal berapa ya, misalnya di tanggal, kita tunggu ke bawah, di tanggal 23. Jadi saya di tanggal 23 kita beli juga lagi 5 lot karena kita terbatas dananya. Kita beli 5 lot itu di harga 1480, sedangkan di sini low-nya adalah 1475. Anggaplah kita dapat beli di 1480. Jadi kita beli lagi 5 lot karena kita kan hanya punya uang enggak terlalu banyak. Jadi kita beli 5 lot di sini. Kita beli 5 lot sehingga harganya average-nya itu jadinya di 1567 itu dengan jumlah lot 15 itu portofolio kita nanti di di sekuritas itu sebesar sekian. Terus dalam perkembangannya misalnya di tanggal 29 kan kita beli di sini di 23, kemudian naik, kita jual di sini di 29 itu misalnya di harga 1555. Jadi misalnya kita jual di 1555, jadi kita dapat di 5%. Tapi yang kita jual tetap, tolong diperhatikan, yang kita jual adalah hanya 5 pembelian baru, 5 lot pembelian baru. Yang di awal ini kita tetap simpan, itu jangan dijual karena kalau dijual kita akan benar-benar rugi. Jadi kita jual 5 lot, dimana kita beli di kita beli di harga 1480, kemudian kita jual di 155, jadi dapat keuntungan 37.500. Terus ke depannya itu misalnya di tanggal di tanggal turun naik. Nah, di sini misalnya di tanggal 7 Januari. 7 Januari itu kita beli 5 lot lagi di harga 1480. Di harga 1480 kita beli 5 lot. Jadi kita beli di 5 lot di sini. Beli 5 lot di sini itu di 740. Terus ke depannya itu misalnya di tanggal 13 kita jual. Jadi di tanggal 13 kita jual di 1530. Di 1530. Jadi kalau dipercepat sedikit itu di antara beberapa pembelian, kita percepat sedikit di sini. Jadi kalau dilihat misalnya di tanggal 7 itu kita beli 5 lot lagi itu dengan dan kita jual di tanggal 13 Januari itu dapatnya untung 25%. Kemudian kita beli lagi di 18 Januari di pas jadi kita tetap lihat di grafik, kalau dia sudah agak turun kita beli, kemudian kalau sudah dia di bawah sudah ke atas ya kita jual. Jadi kita nyari average harga terbaiknya. Jadi kita bermain hanya di 5 lot berdasarkan dari dana yang kita punya.
Jadi di sini ini tanggal 29 kita beli 5 lot lagi, kita jual di 2 Februari. Kemudian tanggal 10 Februari kita beli 5 lot di 1360, kita jual di 16 Februari. Dan ini tetap mainannya adalah mainan 5 lot semua. Kalau ingin lebih cepat ya memang harus beli lebih banyak kalau ingin beli di bawah. Cuman kalau dananya terbatas ya kita mainnya seperti ini. Kemudian terakhir kita beli di 1 Maret. Kita beli di tanggal 1 Maret sebesar 1325, itu sebesar 5 lot. Kalau kita lihat grafiknya, di 1 Maret kita beli, kemudian kita jual di besokan harinya. Jadi misalnya kita jual di sini. Jadi misalnya kita jual di tanggal 2 Maret itu yang 5 lot di harga 1435, kemudian di awal itu yang masih kita tahan itu adalah 10 lot di harga 1645 pun kita jual di 1435. Jadi dari sini kita coba dibantu dengan Excel ini, jadi kita summary-kan. Jadi summary-kan keuntungan kita berapa dari permainan yang 5 lot ini. Memang yang terakhir yang kita jual dengan yang kita beli di awal itu memang rugi, mengalami kerugian sebesar 200 atau 12%. Tetapi secara general itu dari beberapa keuntungan yang terjadi itu kita masih plus sebesar Rp85.000. Itu secara Excel. Cuman kalau di portofolio sekuritas karena dia selalu akan mengaverage-kan harga, pada saat kita jualan seandainya kita hanya punya satu emiten saja, itu akan kelihatan kita minus di 57.500. Itu akan kelihatan minus sebesar sekian, tapi kenyataannya adalah kita sebenarnya adalah untung masih sebesar Rp85.000 kalau kita melakukan gerilya seperti ini. Jadi kalau dananya terbatas, jadi kita misalnya hanya main sebesar punya uang hanya 2 jutaan atau 2.500.000, kita main di sini. Kondisinya adalah kita beli 10 di awal, kemudian kedua kita beli setengahnya, tunggu beberapa kali dengan rata-rata keuntungan 5%. Jadi dalam transaksi beli itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transaksi beli 8 kali, kemudian transaksi jual juga 8 kali, itu kita sedang mengalami keuntungan sebesar 85.000. Tapi seandainya kalau kita tunggu di harga 1645, itu misalnya kita beli lagi, kita average down dia di harga 155, kita tunggu, sekarang pun harganya belum mencapai di sana. Jadi harga sampurna saat ini masih di 1410. Jadi 165-nya belum kena sekali. Jadi dengan cara dengan cara gerilya ini memang sih agak menguras tenaga karena harus kita pantengin pergerakan harga, cuman balik modalnya itu akan lebih cepat. Jadi kalau kita banyak punya modal ya bisa dilakukan. Misalnya kita beli di sini, kita average down misalnya dengan dana jumlah besar pada saat kondisi tanggal 29 Januari ini, bisa juga seperti itu. Cuman kalau dananya besar, tapi kalau dananya hanya di bawah itu, jadi kita tunggu di sini, balik harganya pun ke sini pun belum mampu kena average down dia. Jadi belum mampu kena average down kalau di sini. Seperti itu. Jadi dengan melakukan gerilya ini, jadi dengan bantuan Excel ini, jadi akan kelihatan. Jadi dananya kita yang sebesar setoran awal di 1645 itu dengan beli 10 lot sampurna, kemudian dengan penambahan yang di tanggal 11 Desember dengan beli 5 lot sampurna di 777, itu totalnya adalah di modal kita adalah di 2.425. Itu kalau dilihat per Maret ini, jadi kalau dilihat Desember sampai dengan Maret ini, itu perkembangannya adalah
sebesar 3,51%. Di 3,51%, dimana keuntungannya adalah 85.000. Jadi kalau dilihat balik lagi Desember, Januari, Februari, anggap 3 bulan itu sudah mendapat bunga deposito selama setahun, demikian hitung-hitungannya. Jadi demikian analisa cara bermain kalau kita beli di pucuk. Salah satu solusinya cuman menghabiskan tenaga yang lumayan banyak, itu adalah dengan cara gerilya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komen. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.